udah ada yang namanya Suci. Jadi dia mau gini, katanya gini, Mas kemarin ini apa, lampu di rumahku itu mati. Baru saya merasakan bahwasanya seseorang di rumahnya tanpa lampu itu kayak gimana. Bener gitu nggak? Iya. Emang kayak gitu? Hah? Iya. Oh iya benar. Jawab iya aja lama gitu kan. Malu, ini masih amatiran. Jadi siarannya kayak gitu deh. Menurut kamu nih, kalau di rumah ada berapa lampu di rumah? Ruang tamu sendiri, ada lampunya sendiri, ruang tamu. Apa jadi satu? Serumah Iya. cuma satu lampu aja? Iya. Bagaimana? Tapi katanya sih kalau lampu itu kan nggak langsung yang ada sendiri gitu kan, nggak gitu ya. Ada sejarahnya Ci ya. Sejarahnya kayak gimana sih Ci? Sejarahnya lampu, iya benar. Sejarahnya lampu, iya. Kayak gimana tuh? Sebelum menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison ternyata sudah menemukan generator listrik, perekam suara maupun film. Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Millinohi, Amerika Serikat. Edison merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Edison Junior hanya bersekolah beberapa saat saja karena Edison dianggap sebagai murid yang sering ditinggal dan dianggap tidak berbakat. Hal ini karena Edison memiliki sedikit gangguan pada pendengaran. Akhirnya sang ibu menariknya dari sekolah dan diajari ibunya melalui School of Natural Philosophy. Fisilopi kali. terus gimana? Thomas Alva Edison udah pernah sekolah gitu kan, ternyata dia ada gangguan pendengaran ya. Itu katanya sih gitu. Terus kebetulan juga sih Thomas Alva Edison ini akhirnya ditarik dan intinya dia diajarin sendiri gitu sama ibunya. Terus gimana ceritanya dia bisa nemuin lampu tuh Ci? Di usia tahun 11 tahun, Edison belajar secara otodidak untuk memenuhi rasa keingintahuannya. Kemudian di usia 12 tahun, Edison menjadi operator telegraf. Tugas pertamanya berada di jalur Grand Trunk Stratford Junction. Edison merupakan orang yang pintar, namun lemah dalam manajemen keuangan. Dirinya menikahi Mary Stillwell yang berusia 16 tahun pada 1871. Di 1876, Western Union meminta Edison untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon penemuan Alexander Graham Bell. Namun dia menolaknya. Meski begitu, pada tahun 1877 Edison menciptakan fonograf yang mampu memainkan dan menyimpan suara. Sebuah mesin yang akan menyalin sinyal yang diterima ke dalam alat dalam bentuk suara manusia. Setelah menggunakan kertas parafin sebagai penyimpan sekaligus mengeluarkan suara pada fonograf akibat suara yang tersimpan, Edison kemudian meluncurkan fonograf kertas timah. Edison kemudian dijuluki Wizard of Menlo Park di dunia. Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses pada tes pertama tanggal 22 Oktober 1879. Lampu tersebut mampu bertahan selama 13,5 jam. Edison terus menyempurnakan lampunya dan pada tanggal 4 November 1879 mendaftarkan hak patennya atas lampu pijar. Seiring berjalannya waktu, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus, yaitu karbon bambu yang membuat lampu bertahan hingga 1800
200 jam. Januari 1880, Edison mendirikan perusahaan yang bisa mendistribusikan listrik untuk kebutuhan harian menyinari kota. Pada tahun tersebut juga Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian ganti menjadi General Electric Corporation. Tahun berikutnya, Edison meninggalkan Menlo Park untuk mendirikan beberapa gardu maupun kabel listrik. Tahun 1882, stasiun gardu Pearl Street menyediakan 110 volt listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan Manhattan. Edison meninggal dunia pada 18 Oktober 1931 pada usia 84 tahun di rumahnya Glenmont. Pada saat kematiannya, seluruh komunitas dan perusahaan mematikan lampu dan listrik sebagai bentuk penghormatan sebagai penemu besar. Oke, jadi gitu ceritanya gimana